Sebelum Ares berangkat ke wilayah Kekaisaran Valhalla, Roman telah memprediksi apa yang akan terjadi kepada Ares setelah memenangkan Duel of Decision dengan mengatakan, kalau Valhalla telah kehilangan seluruh kebanggaan warriornya, dan bahkan jika Ares memenangkan Duel of Decision, Roman berkata kalau pihak mereka akan mengabaikan hak pemenang dan berusaha membunuhnya, dan karena hal tersebut, Roman pun sudah menyiapkan persiapan untuk Ares jika hal itu terjadi kepadanya. Ares yang teringat dengan perkataan tuannya itu, dia lalu berkata ke pihak Kekaisaran Valhalla, kalau seperti apa yang telah tuannya prediksi, pihak Valhalla benar-benar dihuni dengan orang-orang yang busuk hingga akar-akarnya, dan setelah memberikan sinyal kepada sekutunya, terlihat beberapa orang berjubah datang di balik tembok sambil memegang Magic Communication, sehingga Count Gomez yang melihat itu pun mulai merasa panik, karena kalau para penduduk Valhalla melihat pertarungan Ares dan pihaknya itu mencoba menggagalkan kemenangannya itu, hal tersebut akan menimbulkan kemarahan dari para penduduk Valhalla kepada mereka, karena pihaknya telah mencoreng kesakralan dari Duel of Decision. Sesuai dengan dugaan dari Count Gomez, sekutu Ares yang memegang Magic Communication yang ternyata kalau mereka adalah anggota dari Sekte Hao, setelah memperlihatkan pertarungan Ares dan Alvarez yang dimenangkan oleh Ares tersebut, mereka pun terlihat terkejut, karena dengan usia yang masih muda, Ares sudah berhasil naik ke peringkat 2 sebagai warrior yang sangat hebat, dan sementara di sisi Count Gomez yang melihat pemandangan itu, dia pun mulai merasa panik, karena semua rencananya itu untuk menjatuhkan Ares mungkin akan gagal total. Di sisi Ares, dia berkata kepada Count Gomez, kalau Duel of Decision tersebut sedang disiarkan ke sepenjuru wilayah Kekaisaran Valhalla, dan melihat ada saatnya ketika Valhalla belum kehilangan romansanya, Ares yang berniat untuk memulihkan Valhalla menjadi seperti yang dulu, sambil menghunuskan pedangnya Ares berkata, dengan menggunakan otoritasnya sebagai rank kedua Valhalla, dia ingin menantang Caesar yang sekarang memegang peringkat pertama di Valhalla. Yang hal tersebut pun membuat orang-orang yang ada di tempat tersebut terkejut. Setelah mendengar perkataan dari Ares itu, pengadil dari pertarungan Ares dan Alvarez pun lalu menoleh ke arah kaisar mereka. Dan Kaisar Valhalla yang terlihat santai menanggapi perkataan dari Ares tersebut. Dia berkata kepada Ares untuk lakukan saja sesukanya, dan dengan perkataan Kaisar Valhalla tersebut, hal itu pun menandakan berakhirnya Duel of Decision antara Ares dan Alvarez. Di sisi Marquis Belfier dan Count Gomez yang meninggalkan tempat tersebut, di perjalanan mereka, Marquis Belfier lalu bertanya tentang pendapat dari Count Gomez. Di antara Caesar dan Ares, siapa yang akan menang dalam pertarungan mereka? Dan Count Gomez yang terlihat kebingungan pun lalu berkata, kalau dia tidak bisa memprediksi siapa yang akan menang dalam duel mereka, dan bahkan pedang terkuat benua Castro yang satu-satunya yang berdiri menghadapinya, Caesar yang sudah menjadi Supreme Swordsman Valhalla yang tak terbantahkan, Count Gomez berkata kalau dia masih akan tetap memenangkan pertarungan tersebut. Namun jika lawannya adalah Ares yang telah mengikuti Roman dan meningkat ke level aura 6 star, dia merasa kalau duel antara mereka benar-benar tidak bisa diprediksi. Marquis Belfier yang mendengar itu pun lalu berkata, kalau situasinya itu sungguh sangat menarik, karena siapa sangka bahkan Caesar pun tidak bisa menjamin kemenangannya, dan sekarang tidak ada cara untuk menghalangi otoritas rank 2 yang diduduki oleh Ares tersebut. Mengingat situasi berjalan, Marquis Belfier berkata kalau pihaknya itu harus sesegera mungkin mengambil alih kembali wilayah Hernard secepat mungkin. Namun tak berselang lama, salah satu bawahannya pun datang dengan tergesa-gesa untuk memberikan informasi kepada tuannya itu, kalau pasukan dari kerajaan Dimitri telah memulai serangan mereka di garis depan utara Kekaisaran, yang hal itu pun membuat Count Gomez terkejut, karena dia tidak menyangka kalau pihak kerajaan Dimitri akan melakukan penyerangan secepat itu. Sementara itu di wilayah Valhalla perbatasan utara, Roman yang didampingi oleh Chris dan Felix selaku master dari Magic Tower Phoenix. Di sisi Chris, dia lalu memberikan informasi yang sudah ia dapatkan kepada tuannya itu, kalau pihak musuh mempunyai 100.000 pasukan yang bertahan di garis depan Valhalla, dan melihat hal tersebut,
Chris beranggapan kalau pihak Valhalla menilai bahwa menahan pasukan pemberontak lebih penting dibanding dengan garis utara wilayah mereka. Meski sesuai dugaan seperti prediksinya itu, Roman berkata kalau situasi yang sedang terjadi itu masih menguntungkan keluarga Kekaisaran Valhalla, dan agar pasukan pemberontak bisa memberikan hasil berarti, pihaknya tidak boleh membiarkan keluarga Kekaisaran Valhalla sedikitpun waktu untuk bernafas. Dan karena hal tersebut, pihaknya itu harus terus menggempur pihak Kekaisaran Valhalla, dan lalu bertanya kepada Felix, berapa lama yang dibutuhkan Felix untuk merobohkan dinding Valhalla, dan dengan percaya dirinya, Felix berkata kalau dia hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Di sisi pihak Kekaisaran Valhalla, komandan mereka yang bernama Marquis Kilian pun bertanya tentang situasi dari para musuh mereka kepada bawahannya itu. Dan bawahannya pun lalu berkata, kalau pasukan aliansi dari musuh diperkirakan sekitar 100.000 prajurit, dan melihat orang-orang hebat yang ada di pihak Roman Dimitri, bawahannya itu berkata kalau pihaknya itu harus mewaspadai Felix dari Phoenix Magic Tower, karena kalau dia bisa menyerang mereka dengan leluasa, bawahannya itu berkata kalau dinding benteng perbatasan bisa dihancurkan dengan sangat mudahnya. Mendengar hal tersebut, Marquis Kilian lalu bertanya kepada Henir selaku master dari Mountain Magic Tower, apakah dirinya memiliki tindakan penanggulangan untuk berjaga-jaga, dan dengan percaya dirinya, Henir berkata kalau dia sudah mempersiapkan hal tersebut, dan dengan persiapannya itu, Henir berkata kalau pihak mereka tidak perlu sama sekali mengkhawatirkan serangan dari pihak musuh, karena dengan defense magic dari mountain mereka yang ia anggap bisa menahan bahkan flare dan magic attack dengan mudah. Dengan 100 mage yang ia bawa, Henir berkata kalau serangan apapun dari musuh tidak mungkin bisa menghancurkan pertahanan mereka. Diketahui, di antara Magic Tower Valhalla, Mountain adalah Magic Tower yang spesialisasi di atas yang lainnya dalam defense magic, dan dengan keunggulannya itu, meski mereka harus membutuhkan waktu selama 10 hari bagi pihaknya untuk merebut kembali wilayah Hernard, dengan percaya dirinya, Marquis Kilian berkata kalau pihaknya akan bisa bertahan dalam gempuran dari serangan yang dilancarkan oleh Roman dan pasukannya. Setelah bawahan dari Marquis Kilian memberikan informasi kalau pihak Dimitri dan mage dari Phoenix Magic Tower sudah mulai terlihat di depan mereka, di sisi pihak kerajaan Dimitri yang dipimpin penyerangannya oleh Felix, dengan sesuai rencana awal untuk menyerang dinding pembatas dengan serangan jarak jauh, dan kemudian mendorong pihak Kekaisaran Valhalla masuk untuk memaksa serangan jarak dekat, Felix pun memerintahkan bawahannya untuk bersiap melancarkan serangan mereka dengan menembakkan flare yang bertujuan untuk menghancurkan dinding pembatas tersebut. Sebelum serangan tersebut dilancarkan, di pihak Kekaisaran Valhalla, Henir lalu menggunakan skillnya yang bernama Stone Shield, yang seketika, dinding batu pun lalu muncul di depan benteng pembatas untuk menghalau serangan dari pihak Roman Dimitri. Namun tak berselang lama setelah dinding batu itu tercipta, dinding batunya pun mulai sedikit demi sedikit roboh yang membuat Henir mulai merasa panik, karena di pihak musuh telah menggunakan skill Dispel untuk menghilangkan skill magic dari dirinya. Diketahui, skill Dispel adalah magic spell yang menetralisir sihir dari lawan mereka, dan skill tersebut adalah skill yang potensinya ditentukan oleh celah kemampuan di antara kedua perapal mantra, dan meski terlihat seperti mantra biasa, tapi saat skill lawan jauh melebihi skillmu, Dispel menjadi lebih sulit untuk dijalankan dibandingkan sihir lainnya, dan dalam hal tersebut, jawaban Dimitri adalah penghinaan yang dilakukan terang-terangan terhadap Kekaisaran Valhalla. Henir yang merasa dipermainkan oleh pihak kerajaan Dimitri pun lalu mencoba membalasnya dengan skill yang sama kepada lawan mereka, dan dengan bantuan para bawahannya itu, mereka pun mulai menggunakan skill Dispel mereka untuk menghancurkan skill Dispel dari pihak kerajaan Dimitri. Namun karena perbedaan kemampuan dari mereka, salah satu bawahannya pun berkata kepada Henir, kalau mereka tidak bisa menangkis Dispel musuh karena kecepatan perapalan mereka, yang hal itu pun mulai membuat Henir merasa panik, karena hanya dengan 50 perapalan skill Dispel yang mereka buat, bisa mengalahkan kecepatan 100 perapalan skill Dispel yang ia dan bawahannya itu buat. Marquis Kilian yang melihat Henir mulai keteteran,
Dia pun bertanya apa yang sedang Henir lakukan tersebut, dan setelah meminta maaf karena pihaknya tidak bisa menandingi skill dari lawannya itu, di sisi pihak Roman Dimitri, Edwin Hector yang bergabung dengan pasukan Roman pun menggunakan skill Flame Cannonnya itu untuk menyerang benteng tersebut, dan dengan serangannya tersebut, meski benteng tersebut dilapisi dengan pelindung magic, serangan dari Edwin itu berhasil membuat retakan dari pelindung magic tersebut. Di sisi pihak kerajaan Dimitri, Felix yang melihat serangan Edwin berhasil membuat retakan pada pelindung sihir yang digunakan oleh pihak Kekaisaran Valhalla, dia pun merasa kagum, karena hanya dalam beberapa bulan saja, Edwin Hector bisa menggunakan magic dengan skala kekuatan sebesar itu, dan dalam waktu 5 tahun saja, Felix meyakini, kalau Edwin pasti akan berhasil melampauinya dan akan dipanggil sebagai Grand Mage yang akan mengguncang dunia. Namun, Edwin Hector dengan kerendahan hatinya, dia berkata kalau jalannya itu masihlah panjang untuk mendapatkan pencapaian tersebut. Dan kemudian, dia pun memulai kembali penyerangannya dan menggunakan skill Wide Area Multi Dispel yang telah ia kuasai. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.